Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Sahabat Bisma berjumpa kembali dengan kami dalam program inovasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yaitu Bisma Podcast, bincang santai materi agama. Sahabat Bisma, semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Bertemu kembali dengan saya Eli Puspita sebagai host, dan telah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Ninyoman Parwati Suryantini dan Ibu Nimade Ayu Suniari. Beliau adalah penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas, berbincang-bincang, yaitu tentang Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Sahabat Bisma, berbahagia sekali rasanya apabila kita sudah berbicara tentang Sugihan, karena itu menandakan bahwa Hari Suci Galungan akan segera tiba, di mana memiliki makna kemenangan Dharma melawan Adharma. Sahabat Bisma, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Om Swastiastu, Ibu Parwati dan Ibu Ayu. Om Swastiastu, Bu Eli. Bagaimana kabarnya? Sungkare Rahayu. Sungkare Rahayu, nggih. Nah, Ibu Parwati dan Bu Ayu, pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Seperti yang kita ketahui, di mana agama Hindu itu mengenal 3 kerangka dasar yang disebut dengan tri kerangka dasar agama Hindu, yaitu ada Tatwa, Susila, dan Upacara. Nah, sebelum kita melaksanakan suatu upacara, alangkah lebih baiknya kita juga mengetahui makna dari upacara tersebut. Seperti Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Bisma kita di rumah, apa itu makna dari Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Silahkan. Baik Mbak Eli, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi sahabat Bisma dimanapun berada, topik atau materi yang kita bahas kali ini tentunya sangat menarik sekali, dan tentu penting untuk kita ketahui bersama sebagai umat Hindu begitu. Apa sih pelaksanaan atau makna dari hari suci yang kita rayakan? Salah satunya yaitu hari suci Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Jadi yang pertama perlu kita ketahui, Sugihan Jawa itu merupakan rangkaian dari hari suci Galungan. Jadi untuk makna dan tujuan dari perayaan Hari Suci Sugihan Jawa itu tidak jauh dan tidak lepas dari kaitannya dengan Hari Suci Galungan. Di mana Hari Suci Sugihan Jawa itu mendahului Hari Suci Sugihan Bali dan Hari Suci Galungan, yaitu tepatnya 6 hari sebelum Hari Suci Galungan tiba, yaitu pada Wraspati Wage Wuku Sungsang. Wraspati Wage Wuku Sungsang. Ya, pada hari Kamis. Nah, kemudian untuk kata Sugihan Jawa itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata Sugi dan Jabe. Sugi dan Jabe. Apa itu artinya, Bu Parwati? Sugi itu artinya membersihkan, sedangkan Jabe itu berarti luar. Jadi Sugihan Jawa itu dapat diartikan atau dimaknai dengan pembersihan untuk Buana Agung atau makrokosmos atau alam semesta yang dilakukan secara skala atau fisik maupun secara niskala atau spiritual. Kemudian untuk Sugihan Jawa ini dalam tradisi agama Hindu itu sebagai pembersihan dan penyucian Buana Agung untuk menetralisir energi negatif yang terdapat pada alam semesta. Ya. Jadi Sugihan Jawa ini juga di masyarakat itu dikenal dengan hari Mererebon atau Mererebu yaitu di mana umat Hindu atau masyarakat melaksanakan upakara pembersihan atau penyucian di lingkungan tempat suci, khususnya seperti sanggah dan merajan. Sebenarnya untuk Sugihan Jawa ini merupakan persiapan kita dalam menyambut Hari Suci Galungan. Ya, dengan membersih dan melakukan penyucian di lingkungan tempat suci,
untuk menyambut hari suci Galungan dengan suasana yang suci dan harmonis. Harmonis. Iya, begitu. Berarti secara umumnya itu sebelum kita menyambut hari suci Galungan, maka diadakan suatu pembersihan melalui upacara Sugihan Jawa, yaitu Marerebu, seperti itu ya, Bu Parwati. Untuk penyucian Buana Agung atau alam semesta. Sedangkan kalau Sugihan Bali, Bu Ayu, seperti apa maknanya? Baik, Bu Eli, menarik sekali pembincangan kita kali ini, yaitu mengenai Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Terkait dengan Sugihan Bali itu secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu dari kata Sugi dan Bali. Sugi dan Bali. Yang mana Sugi itu berarti membersihkan, dan Bali itu tidak lain tidak bukan merujuk pada diri kita sendiri, Buana Alit, atau sering disebut sebagai mikrokosmos. Jadi secara etimologi, Sugihan Bali itu merupakan suatu hari atau suatu proses pembersihan yang merujuk pada diri sendiri atau Buana Alit, atau sering kita kenal sebagai mikrokosmos, Mbak ya. Yang mana tidak lain tidak bukan, benar seperti tadi dikatakan sama Bu Parwati. Kalau Sugihan Bali itu merujuk pada pembersihan alam semesta, sedangkan Sugihan Bali itu merujuk pada pembersihan diri sendiri. Ya. Seperti dikatakan tadi bahwa Sugihan itu merupakan rentetan atau rangkaian dari pelaksanaan hari Galungan. Yang kita kenal, Galungan itu adalah hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, yang konon katanya diceritakan oleh tetua kita terdahulu, bahwa dikala umat Hindu akan menyambut yang namanya perayaan Galungan, Batara Siwa atau Dewa Siwa itu mengutus Kala Tiga atau Sang Buta Kala Tiga. Kenapa diutus Sang Buta Kala Tiga? Nah, tujuannya itu adalah mampukah umat manusia untuk mengendalikan dirinya? Ya. Mampukah umat manusia untuk senantiasa teguh dengan menjalankan ajaran Dharma? Ya. Dan dapatkah umat manusia itu memusatkan pikirannya ke arah yang baik atau ke arah yang positif, dan dapat menghindarkan dirinya dari godaan, kejahatan, atau sifat-sifat yang negatif. Seperti itu, Bu Eli. Dan juga dikatakan bahwa di saat Sugihan Bali itu, umat manusia itu harus mampu menonjolkan sifat-sifat dari kebaikan. Redamlah sifat-sifat kemalasan, sifat-sifat iri hati, itu diredam dengan melaksanakan yang namanya Sugihan Bali. Sugihan Bali itu dilaksanakan oleh umat Hindu pada khususnya setiap 6 bulan sekali. Tepatnya itu jatuh pada hari Jumat Kliwon Wuku Sungsang. Jadi berbeda satu hari berbeda ya dengan sehari Sugihan dengan Jawa. pelaksanaan Sugihan Jawa. Nah, di dalam Sugihan Bali ini umat manusia itu ditekankan untuk senantiasa membebaskan dirinya untuk menjalankan yang namanya ajaran Dharma dan menghindarkan dari godaan-godaan sifat-sifat buta kala yang dapat mengganggu keteguhan dan jalannya pelaksanaan upacara ayatnya. Seperti itu, Bu Eli. Baik, terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bu Parwati atas penjelasannya. Jadi seperti itu sahabat Bismaya, Sugihan Jawa dan Sugihan Bali itu sama-sama pentingnya, Ya, di mana Sugihan Jawa memiliki makna untuk pembersihan kepada alam semesta, sedangkan Sugihan Bali pembersihan atau pengendalian pada diri kita sendiri. Nah, lalu mengenai upacaranya, seperti apa sih pelaksanaan upacara Sugihan Jawa dan Sugihan Bali? Baik Bu Eli, jadi untuk pelaksanaan Hari Suci Sugihan Jawa maupun Hari Suci Sugihan Bali itu dapat dilihat dalam lontar Sundari Gama. Oh, berarti sudah ada sumber sastranya juga ya? Ya, sudah ada sumber sastra mengenai Hari Suci ini. Jadi dalam lontar Sundari Gama itu disebutkan pada Hari Suci Sugihan Jawa merupakan hari suci bagi para dewata atau betara begitu ya. Di mana kita melakukan upakara rerebu atau penyucian dan pembersihan di pelinggih, baik di sangga maupun di merajan, itu untuk penstanan para dewata. Karena di mana diyakini pada hari suci
Sugian Jawu ini, para dewata itu tedun atau turun ke dunia diiringi oleh leluhur atau pitare. Ya, untuk menerima persembahan kita ketika hari suci Galungan tiba nanti. Kemudian upacara rerebu yang kita lakukan itu untuk menetralisir energi negatif yang terdapat pada lingkungan sekitar atau alam semesta, untuk penyucian dan pembersihan sehingga suasana alam semesta di sekitar kita itu menjadi harmonis dan suci sebelum kita melaksanakan hari suci Galungan. Kemudian selain itu, hari suci Sugian Jawu ini juga sebagai momentum yang mengingatkan kita sebagai manusia akan pentingnya merawat dan menjaga alam semesta. Untuk terciptanya keseimbangan antara manusia, lingkungan atau alam, dan juga Ida Sang Hyang Widiwasi. Nah, untuk pelaksanaannya itu, yang pertama kita melaksanakan upacara mererebu atau mererebon, yaitu di mana kita melaksanakan upacara pembersihan di lingkungan tempat suci, di Pelinggih di Sanggah maupun di Merajan. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan persembahyangan tentunya pada hari suci ini dengan mesegahan, kemudian dengan sarana dan prasarana seperti bunga untuk penstanan para dewata dan leluhur atau pitare. Kemudian kita juga melaksanakan pembersihan secara sekala, menyapu halaman, mereresik, seperti itu mereresik. Jadi sejalan dengan program kantor kita ya, mereresik, merawat alam menuju kebahagiaan. Ya, betul. Jadi kita melakukan pembersihan di lingkungan tempat suci dengan menyapu halaman atau juga membersihkan alat-alat upekara yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir itu kita melaksanakan pembersihan secara niskala, yaitu upekara di mana kita melakukan pembersihan pada bagian utama tempat suci untuk penstanan para dewata secara upekara atau spiritual. Begitu Bu Eli untuk pelaksanaan hari suci Sugihan Jawu. Sugihan Jawu. Jadi dengan melaksanakan upacara Marerebu itu untuk menetralisir energi negatif yang ada pada lingkungan semesta. Ya. Sedangkan kalau Sugihan Bali, Bu Ayu, seperti apa pelaksanaan upacaranya? Baik, merujuk pada upacara atau ritual pelaksanaan dari Sugihan Bali yang dikaitkan dengan pembersihan pada diri sendiri atau buana alit. Buana alit atau diri sendiri itu bisa dibersihkan dengan dua cara, secara skala maupun secara niskala. Nah, kalau secara lahir, secara nampaknya, sebagai umat manusia itu, kekotoran itu bisa dibersihkan dengan menggunakan air. Air yang dianggap sebagai komponen yang utama di dalam menunjang kehidupan sebagai umat manusia, kita bisa mengaplikasikannya dengan melaksanakan yang namanya pengelukatan. Pengelukatan. Pengelukatan adalah tingkat pembersihan diri paling tinggi di dalam agama Hindu. Ya. Selain kita bisa melukat ke tempat-tempat pengelukatan atau sumber mata air, efisiennya dalam pelaksanaan Sugihan Bali ini sebagai umat manusia bisa melaksanakan pengelukatan atau pembersihan dengan memohon tirta di sanggah pemerajan yang ada di lingkungan rumah kita masing-masing. Sarana yang bisa digunakan yaitu bisa menggunakan bungka nyuh gading. Ya, itu bisa digunakan sebagai media untuk melakukan yang namanya pembersihan atau pengelukatan pada diri agar senantiasa hal-hal negatif itu dapat dilebur menjadi hal yang positif. Dan senantiasa bisa mengarahkan hidup atau pikiran kita untuk berkata, bertindak yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Dharma. Nah, sedangkan secara niskala, secara batin, ini kan tidak nampak. Ya. Jadi, kita bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan pembersihan itu dengan introspeksi diri. Ya. Dengan mawas diri, dengan kembali merefleksikan atau kembali kita merujuk pada diri, apa sih kesalahan kita agar buta kala itu atau kala 3 itu tidak dapat masuk ke dalam diri kita yang dapat meningkatkan emosi, kemarahan, kemalasan. Nah, itu dapat diredam dengan kita melakukan yoga samadhi. Ya. Dengan melakukan meditasi, memusatkan pikiran ke hal yang baik,
niscaya sifat-sifat butekala, sifat-sifat kemarahan itu dapat diredam dan tidak ada lagi istilahnya hal-hal negatif yang dapat mengganggu rangkaian upacara Sugihan Bali maupun dalam menyambut galungan kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, hal tersebut juga dituangkan atau dijelaskan di dalam lontar Sundarigama yang berbunyi Kalingania Amrestasya Raga Taulan, yang artinya adalah diri secara lahir dan batin wajib untuk dibersihkan. Yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menetralisir energi-energi negatif atau energi-energi keburukan yang dapat mengganggu pikiran umat manusia yang nantinya dapat mengarahkan umat manusia ke hal-hal yang tidak baik atau tidak benar. Seperti itu, Bu Eli. Wah, jadi menarik sekali ini sahabat Bisma, makna dari Sugihan Bali dan bagaimana pelaksanaan upacaranya, yaitu dapat dilakukan dengan dua cara seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ayu tadi. Yang pertama yaitu bisa dengan melakukan pengelukatan, kemudian juga tidak kalah pentingnya yaitu pengendalian diri. Benar sekali. Yaitu agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, terakhir ini mungkin Bu Nyoman dan Bu Ayu, sedikit pesan untuk sahabat Bisma kita di rumah dalam menyambut Hari Suci Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Baik, pesan untuk umat Sedharma maupun sahabat Bisma yang ada di rumah, sebagai umat Hindu sudah senantiasanya kita menjalankan kedua ritual tersebut, baik Sugihan Jawa maupun Sugihan Bali, agar senantiasa pengimplementasian terhadap pembersihan Buana Agung dan Buana Alit itu dapat berjalan dengan seimbang dan dapat memberikan keharmonisan serta kedamaian bagi umat Hindu pada khususnya dalam melanjutkan rangkaian pelaksanaan ritual upacara ke tahap menyambut Hari Galungan. Nah, seperti itu, Bu Eli. Baik, terima kasih Ibu Parwati dan Bu Ayu atas penjelasannya pada hari ini. Nah, sahabat Bisma, demikianlah tadi perbincangan kita tentang Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Sahabat Bisma, selamat menyambut Hari Suci Galungan dan juga menjalankan upacara-upacara terkait persiapan Hari Suci Galungan, yaitu dengan menjalankan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Demikianlah tadi podcast kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, salah kata ataupun salah ucap, saya sebagai host memohon maaf dan tidak henti-hentinya meminta dukungan sahabat Bisma untuk memberikan like, komen, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan informasi-informasi penting lainnya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Akhir kata, saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.